Siapa kita? Siaran apoteker berbagi kisah dan tawa. Gitu sih. Nah untuk PKPA-nya sendiri, Kak kan di Bali tuh Kak, itu dapat kemana aja Kak untuk PKPA? Kalau dulu, kalau boleh cerita, PKPA-nya saya itu kalau di rumah sakit di Sanglah. Ke Sanglah. Ya, dulu dapat belajar di Sanglah, apoteknya dapat di Viva Generik. Viva Generik Kak? Boleh nyebut merek kan? Boleh. Oh, iya. Mungkin bisa sponsor juga buat Viva Generik. Oke. Ya sempat nanti ada sponsor. Viva Generik, ada sponsor. Terus gimana? Habis itu Tautannya kerjanya nggak di Viva Generik. Habis itu lanjut ke industri Sensasia. Habis itu di Karangasem. Di puskesmasnya di Tegalalang 1. Sekarang Tegalalang 1, apa lagi ya? Bepom pasti Dinkes, juga. Dinkes ya di Denpae, dong di Denpasar Gianyar ya dia. Oh di Gianyar. Iya di Gianyar. Tegalang kan di Gianyar. Nah biasanya kan PKPA kita udah apa ya Kak? Udah kayak milih passion kita nih, wah kira-kira passion kita di mana nih, besok kalau udah tamat bakalan kerja di situ. Nah itu Kak Angga udah menentukan nggak selama PKPA atau masih ngawang gitu Kak? Kalau masalah kerja sih, kalau aku dulu tuh ngalir aja, karena kebetulan di semester 8 sudah sambil kerja nyambi. Jadi nyambi kerja di BWF, kebetulan di sana juga ada lowongan dulu jadi asisten freelance. Jadi itu dah jadi nyoba di sana, akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Jadi ngalir kayak gitu aja. BWF itu gimana Kak? Kalau apotek panjangannya apa, terus tempatnya di mana aja? Oke. Apotek BWF itu kan kepanjangan dari Bakti Widya Farma kayak gitu. Apotek BWF ada sekarang berapa itu outlet? Baru ada 5 outlet. 5 outlet. Astungkara nanti akan nambah. Maaf ya. Petik BWF. Iklan lagi. Kayak gitu ya. Jadi ada di Jimbaran ada 3 outlet, di Nusa Dua ada 1, di Legian ada 1. Kayak gitu. Oke, kita lanjut bahas mengenai kerja nih. Kerja di BWF. Nah sebelumnya emang nggak pernah nyari atau kepikiran nih Kak buat kerja di tempat lain gitu Kak? Nah adalah karena udah kerja di BWF, udah di BWF aja dah apa gimana? Oke, itu gimana ya? Kalau saya bilang aneh-aneh sih sebenarnya, karena karena gimana? Saya kok udah nyaman. Cepet banget ngobrolnya. Ya itu dah. Karena kalau udah nyaman, karena saya nyaman di satu tempat tuh pasti males tuh. Mending ngembangin diri di tempat itu. Memang kalau misalnya kalau udah nggak ada materi untuk dikembangin lagi, baru saya istilahnya pingin nyari yang lainnya kayak gitu. Jadi masih nyaman sih di BWF ya kayak gitu. Di BWF sendiri kan kerjanya Kak Angga bilang kan dari apoteker pendamping dulu, terus sekarang udah jadi penanggung jawab. Nah mengenai kerjanya Kak gimana Kak? Apa job desk-nya? Ya job desk-nya. Kalau masalah job desk sih, kalau saya kan apoteker penanggung jawab di BWF Legian kayak gitu kan. Jadi berpraktek melakukan pelayanan kefarmasian sesuai Permenkesnya. Jadi kan ngelayanin pasien juga, melakukan order juga di sana kayak gitu kan. Kan SP hadir juga pasti harusnya, nggak boleh nggak hadir kayak gitu kan. Anda apoteker nggak pernah hadir. Ya jadi mungkin kalau apoteker nggak bisa hadir di apotek mungkin ada kesibukan dan lainnya, tapi kan kita sekarang yang namanya nge-branding apoteker kita harus hadir lah di apotek kayak gitu. Gimana caranya masyarakat tahu kalau apotekernya nggak hadir di apotek kan itu di pelayanan kefarmasian lah, bukan di apotek aja kayak gitu kan. Tapi kebetulan saya di apotek ya itu, jadi hadir untuk ngelayanin. Kebetulan juga saya kan sekarang itu udah di bagian operasionalnya juga di holdingnya BWF, jadi di sana juga saya tanggung jawab untuk operasionalnya sih, kayak masalah pengorderan, habis itu untuk SDM dan segala macam kayak gitu sih. Itu aja sih untuk di BWF, nggak ada job desk yang terlalu mengkhusus kayak gitu sih. Nah ilmu itu Kak Angga pelajarin emang bekal dari kuliah dulu Kak, apa emang sistemnya learning by doing kalau selama kerja di apotek? Kalau masalah belajarnya dari mana sih sebenarnya semua itu udah kayak dibilang tadi, learning by doing kayak gitu. Jadi sambil jalan sambil berproses kayak gitu, belajar. Berproses. Belajar, siapa yang bisa dicari ilmunya dicari kayak gitu. Iya sih, nggak terlalu yang namanya di kuliah ada apa. Justru kayak Randy pasti juga ngalamin apa kayak tuh? Gitu. Kalau di kuliah tuh pasti beda lah ya. Iya. Sama di kerja. Kalau di kerja tuh lebih banyak hal-hal yang baru yang buat kita pelajarin kayak gitu. Ya kan? Kayak order obat dulu tuh di kuliah nggak ada di mana sih order obat Sanbe itu di mana sih? Sanbe lagi masuk. Bridgingnya bagus ya.
boleh lumayan. Kayak gitu ya sih. Nah, itu kan BWF kan Kak Angga di Legian sekarang nih Kak. Pasti kan banyak tuh dari pasien-pasien yang bule-bule yang mancanegara. Nah, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapin Kak? Pertama kali mungkin dari segi bahasa atau dari apa ya, ketertarikan bule ini obatnya apa sih yang kira-kira harus disiapin ya? Kalau masalah di Legian sih dulu baru buka sih ya masih banyak bule ya, tapi sekarang pandemi ya Reni juga tahu kan, Reni juga praktek di apotek daerah pariwisata pasti sepi ininya bule. Jadi kita sekarang lebih ke branding ke masyarakat lokal sih. Kebetulan kita ada visi untuk istilahnya kemana sih dapat apotek yang lengkap di Legian tuh ya di BWF kayak gitu. Itu sih. Untuk dari segi bahasa gitu Kak nggak ada ngaruh nggak? Kalau bahasa sih nggak terlalu sih, karena kan kemarin juga pas di kuliah dan di SMA juga pasti belajar, bukan jago sih, pasti belajar namanya gini apa namanya percakapan kayak gitu sih. Ya percakapan biasa kan masih. Soalnya setahu saya kan kalau namanya bule itu Kak pasti nyarinya apoteker biasanya ya kan. Nah, bener. agak kurang percaya gitu deh kalau mas staff yang kayak itu sama sih istilahnya konsepnya dengan masyarakat lokal. Jadi gimana caranya kita ngambil isinya si pasien kayak itu dah. Jadi heart to heart ngomongnya sama bule kayak gitu juga kan harus cuma beda di bahasa aja kayak gitu. Untuk dari peminatan obatnya nih Kak, gimana? Apakah bule itu cenderung milihnya obat-obat apa sih yang sering dibeli sama bule? Terus kalau lokal kan lain lagi tuh. Gimana biasanya? Kalau bule sih biasanya dia bawa brandnya sendiri di luar kan, kayak Pfizer kayak gitu. Nggak bisa. Pfizer masuk. Masuk lagi. Kok banyak brand ya? Ya nanti bisa di endorse kita ya. Kayak gitu, jadi banyak brand dari luarnya sih. Mungkin istilahnya keistimewaan kita atau keharusannya kita tuh misalnya kalau brandnya dia nggak ada di sini, kita harus cariin brand lokal di sini dan menjelaskan bahwa itu sama. Iya, agak menyesuaikan biasanya ada contohnya nih, ada nggak kayak gini? Iya. Jadi kan juga sudah praktek juga pasti. Nah, terus setelah tamat dari apoteker nih, setelah tamat dari apoteker kerja di BWF tadi kan dibilang. Nah, habis itu kan Kak Angga ini juga aktif di organisasi nih Kak, termasuk IAI. Nah, bahkan sekarang IYPG nih salah satu program yang lagi kita jalanin ini Kak podcastnya. Nah, itu gimana Kak awalnya bisa ikut IYPG ataupun dari IAI? Itu IAI dulu ya Kak Angga berarti ya Kak? Jadi orang-orang IAI. Jadi dulu kan setelah kita lulus apoteker kita ada namanya kegiatan Popca. Ya, Popca di sana dikenalin organisasi profesinya kita kayak gimana, IAI kayak gimana. Otomatis kan kita jadi anggotanya IAI ini. IAI benar kan? Habis itu saya dulu ngikut nih ada acara-acara apa, kepanitiaan apa dari IAI diajakin. Perekrutmen apa? Kayak diajakin sih pertamanya diajakin sama ada anggota PD. The power of inner people. Oh ya kayak gitu. banyak istilahnya dia. Kayak gitu, jadi diajakin dulu pertama kali ikut kepanitiaannya Popca. Kayak gitu, jadi diajakin sana. Habis itu ya kenalan juga sama pengurus-pengurus IYPG yang sebelumnya, jadi gitu. Jadi sampai sekarang bisa ikut di gini. Nah, zamannya Kak Angga tamat tuh Kak, kan IYPG udah ada tuh. Nah, IYPG itu gimana Kak dulu menurutnya Kak Angga? Emang udah ke-sounding ke masyarakat luas apa gimana? Oke, kalau yang dulu mungkin sih karena PO-nya mungkin belum jelas ya, karena sekarang kan baru belajar juga PO-nya belum jelas, jadi belum banyak yang tahu nih kayak gitu. Brandingnya sudah ada, namanya sudah terdengar, tapi mungkin karena istilahnya PD dan PC masih namanya apoteker baru kan masih PD dan PC dan istilahnya cuma itu aja yang kita dengar ininya. Namanya IPG apaan nih kayak gitu. Jadi ya sampai saat ini IYPG kayak terus berbenah kayak gitu, jadinya kan IYPG pusat juga kita kan ngacunya sama IYPG pusat juga kayak gitu kan, IYPG pusatnya berbenah, masa IYPG Bali nya nggak berbenah kayak gitu sih gininya. Jadi ya sampai sekarang semoga aja ya semua yang apoteker yang nonton ini tahu lah IYPG itu apa dan kayak gimana kayak gitu sih. Bahkan sedengar saya nih Kak, kayaknya IYPG Bali yang paling aktif gitu kayak di antara yang lain. Siapa bilang? Saya bilang teman. Nggak boleh gitu, ya, tetap harus berproses ya. Ya kita kan berkompetensi dalam hal baik kan nggak masalah. Nah, terus akhirnya sampai akhirnya Kak Angga nih ikutan nih Kak terjun ke IYPG nih. Itu gimana Kak? Kayaknya nih aku harus ikut serta nih buat maju di IYPG atau gimana? Oke, kalau masalah turun langsung di IYPG-nya sekarang kebetulan
dipercaya sebagai wakil ketuanya Kak Dwi. Jadi kan Kak Dwi juga mungkin cerita sebelum di podcast sebelumnya banyak tuh tentang YPG. Jadi dipercaya sama Kak Dwi untuk jadi wakilnya seperti itu. Jadi Astungkara sih bisa bantu-bantu. Sebelumnya udah kenal Kak sama Kak Dwi? Kalau sebelumnya kan senior saya di Udayana Kak Dwi. Jadi ya kenal lah kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bakal Kak Angga bawa nih Kak, visinya Kak Angga sendiri, visi misinya lah bersama sama Kak Dwi. Kira-kira YPG ini bakal seperti apa ke depannya gitu? Kalau visi sendiri kan memang ketua yang harus nakodai kayak gitu kan. Jadi kita mengawal kayak gitu. Jadi kan kita YPG Bali sekarang mengusungnya namanya apoteker muda bermanfaat kayak gitu. Jadi diharapkan semua generasi penerus apoteker yang muda-muda yang baru tamat itu harus bermanfaat. Jangan dimanfaatkan. Jadi jangan cuma di pelayanan juga, jadi di organisasi profesinya juga kayak gitu. Untuk gimana kalau kita nggak bermanfaat di organisasi profesi untuk memperjuangkan profesinya kita kayak gitu. Jadi harus bermanfaat juga. Ya, itu sih. Benar-benar kerja organisasi. Benar. Ya. Bahkan kalau lihat dari YPG sendiri pun bisa buat nambah relasi gitu kan. Benar. Kan di apoteker yang kuliah di luar gitu balik-balik ke Bali gitu, jadi tahu pengalaman mereka. Kayak gitu sih. Ya benar kayak gitu. Jadi di BPH sendiri kan banyak juga nggak dari Udayana aja, banyak juga orang Bali dari Ubaya, orang Bali dari UGM dan segala macamnya yang belum disebut. Jadi banyak banget punya relasi jadinya. Siapa tahu besok juga teman-teman apoteker muda lain mau jadi pengurus YPG dipersilakan. Jadi memang ya asik lah Astungkara YPG ke depannya. Jadi kan harapan ke depannya gitu ya. Jadi bisa jadi wadah buat apoteker muda, buat jadi wadah buat berkreasi kayak gitu. Jadi ya berproses juga. Anda itu terkenal dengan apoteker berproses gitu ya. Awas berproses. Karena proses nggak mengkhianati hasil. Ya, sekali. Oke teman-teman semua, kayaknya udah cukup lama juga ya kita ngobrol-ngobrol kayak. Nah, untuk kita nge-break dulu Kak, suasana tegang ini mungkin udah lumayan tegang. Kita bakalan lihat dulu Kak dari penampilan stand up comedy dari salah satu apoteker dari YPG. Ini dia stand up comedy dari Kak Wisnu. Silakan. Oke Randy, terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya Apoteker Wisnu di stand up Indo Apoteker. Jadi, nah topik kali ini adalah mengenai Angga. Wah, ini tumen-tumenan ya. Kalau Angga ini itu adalah teman dari SMP. Sebenarnya dari SMP, SMA sampai kuliah itu teman saya. Tapi dari SMP itu nggak terlalu kenal. Jadi kenalnya waktu SMA. Nah, di SMA ini Angga ini sudah aktif sekali. Dia udah jadi ketua marching band dulu waktu itu. Banyak sekali kegiatan. Waktu kuliah juga jadi ketua panitia. Jadi dia ini bisa dikatakan oleh apoteker sibuk ya. Jadi multitasking. Dia juga bisa bermain musik kan karena dia marching band. Terus dia akhir-akhir ini bisa edit video. Nah, siapa tahu nih lama-kelamaan kalau misalnya udah bisa bikin video, bisa bikin musik sendiri, nanti dia akan mungkin bangun agensi musik sendiri kan, namanya ACPW Entertainment. Nanti talent-talentnya gitu disuruh buka farmakope, nulis etiket. Mungkin nanti lagunya kau bidadari jatuh dari surga digerus dulu. Nah seperti itu nanti kalau misalnya dia buka agensi sendiri kalau Angga. Nah kalau misalnya Angga misalnya apoteker yang multitasking sekali seperti itu bisa dilihat oleh YPG, kenapa kita yang nggak bisa berkembang loh kayak seperti dia. Nah makanya kenapa kita mengencourage semua kalau bisa ikutlah YPG. Bagus kan, bagus. Nah gini ngomong-ngomong ya, karena Angga juga di pelayanan seperti saya juga di pelayanan ya, apotekernya. Jadi kalau misalnya di pelayanan itu saya sebagai concern itu ada pasien-pasien yang terlalu strict sama satu nama merek brand. Jadi kalau misalnya dia ke apotek, permisi, saya mau mencari obat ini. Sebentar, mohon maaf ibu, kalau untuk yang obat ini itu sudah habis loh stoknya, mau diganti yang baru. Enggak, saya mau yang ini, saya lebih cocok dengan yang ini. Hey, Anda pasien-pasien itu enggak masalah, itu tuh sama. Anda kira kalau milih obat sama dengan milih jodoh?
Hah? Cari bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot, bibitnya asamefenamat, bobotnya 500 mg, bebetnya nama brandnya itu. Ya sama aja gitu loh, isi sama. Brand juga, nah, isinya juga sama. Anda jangan pembenaran diri Anda, karena baru cocok-cocokan. Anda bukan nyari jodoh di apotek, oke? Dan juga kalau misalnya kita juga di apotek, di apotek itu tempatnya mencari-cari obat yang bisa kita konsultasikan kepada apoteker. Jangan Anda bilang, nah ini juga ada satu kasus nih. Saya mau mencari obat penambah nafsu makan. Penambah nafsu makan. Ketika saya sudah ngasih tablet kurkuma, dia mintanya dexamethasone. Anda itu bukan gemuk karena Anda nafsu makan, Anda gemuk karena moonface Anda, bengkak muka Anda, itu yang Anda minta. Itu tuh adalah efek samping yang tidak diinginkan gitu loh. Maka dari itu kita sebagai apoteker juga harus bisa menjelaskan dengan baik kan. Daripada nanti pasiennya tiba-tiba moonface, wajahnya bengkak, terus tiba-tiba, "Mas, kok saya bengkak begini sih?" Loh, Anda yang tidak mau dikasih tahu kenapa Anda tidak mau membeli kurkuma. Kurkuma itu kan bagus untuk kesehatan. Daripada Anda minum Dexa terus, bukannya sembuh malah bengkak. Mau kayak gitu, kayak kodok Anda tahu. Tuh. Nah, ini lagi satu nih. Mungkin Angga juga pernah ya ngerasain bahwa kalau misalkan Anda punya teman-teman yang brengsek banget, yang kesel banget Anda. Nah, saran saya ya, kalau misalnya Anda yang kerjanya di apotek mungkin, atau mungkin ada di tempat lain, teman kerja Anda yang usil itu, Anda kasih aja tisu magic. Jadi kalau misalnya mereka mau, misalnya, bro, minta tisu dong satu, nah kasih tuh tisu magic satu. Nah, kalian kan sudah tahu efek tisu magic itu apa. Iya, jadi bengkak. Waduh, nanti dia ngusap-ngusap. Oh, kenapa? Oh, mukaku bengkak semua, kaku. Nah, itu cara balas dendam Anda kepada orang yang usil. Oke? Ini saya ngajarin yang benar-benar ya. Jadi kalau misalnya Anda punya teman jahil, kasih aja itu. Oke? Oke. Nah, segitu saja ya. Stand up dari Apoteker Lucu. Kembali ke Apoteker Randy ya. Nantikan kelucuan saya berikutnya.